Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Sasuke sedang berdiri di atas reruntuhan bangunan kuno sambil memusatkan pandangannya pada gerakan musuh-musuh mereka. Dengan serius, ia menjelaskan kepada Boruto tentang perbedaan antara Otsutsuki asli dan boneka Kugutsu yang dibuat menyerupai mereka. "Boruto, kau harus ingat satu hal penting," ujar Sasuke sambil menatap tajam. "Cara paling efektif untuk mengetahui apakah yang kau hadapi itu Otsutsuki asli atau hanya sebuah Kugutsu adalah dengan menyerang matanya. Otsutsuki asli memiliki dojutsu yang bisa dihancurkan, sedangkan Kugutsu hanyalah boneka kosong yang dikendalikan oleh cakra dari jarak jauh." Boruto mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk perlahan. Sasuke melanjutkan, "Sekarang, fokus kita adalah menghancurkan semua Kugutsu ini dan mencari tahu siapa sebenarnya yang mengendalikannya. Mereka pasti bersembunyi tidak jauh dari sini." Tak lama kemudian, ratusan Kugutsu berbentuk Otsutsuki muncul dan terbang mendekati mereka. Jumlahnya sangat banyak, membuat Boruto dan Sasuke harus bertarung secara terus-menerus tanpa henti. Serangan tiba-tiba muncul dari bawah tanah, berupa tulang-tulang kecil yang tajam dan berterbangan ke arah mereka. Kedua shinobi itu segera melompat ke udara untuk menghindarinya. Mereka berusaha tetap bertarung di atas langit karena jika kaki mereka menginjak tanah, cakra mereka akan terserap secara perlahan ke dalam bumi. Setelah berhasil menghindar, Boruto berkata, "Guru Sasuke, kau pernah bilang kalau teknik memanipulasi tulang seperti ini mirip dengan kemampuan milik Kimimaro. Siapa sebenarnya dia? Dan apakah kau tahu cara mengalahkannya di masa lalu? Mungkin caranya bisa kita pakai sekarang." Sasuke menjawab dengan tenang, "Kimimaro memang bisa mengendalikan tulang, tapi ada perbedaan besar. Kemampuannya hanya bisa melukai musuh secara fisik, tidak langsung mematikan. Tapi serangan tulang dari Kugutsu Otsutsuki ini sangat mirip dengan teknik berbahaya, Tomogoroshi no Haikotsu. Aku yakin, jika kita terkena langsung, kita bisa mati seketika." Mendengar penjelasan itu, Boruto hanya diam. Ia memperhatikan sekeliling, di mana Kugutsu terus mengurung mereka dari segala arah. Situasinya tidak menguntungkan. Mereka kemudian sepakat untuk menggabungkan kekuatan. Sasuke menyiapkan Chidori Rikudo, sementara Boruto memusatkan Shiden di tangannya. Kedua teknik itu lalu disatukan, menciptakan ledakan energi besar yang berubah warna dan membentuk wajah menyeramkan di langit. Kekuatan gabungan itu kemudian mereka hantamkan ke arah para Kugutsu, menghancurkan tubuh mereka hingga pecah dan menimbulkan getaran besar di tanah. Namun sesaat kemudian, tubuh Kugutsu yang hancur langsung pulih kembali. Boruto mulai frustasi. Ini tidak akan selesai. Kita bisa menghancurkan mereka berulang kali, tapi mereka akan selalu kembali. Satu-satunya cara adalah mencari siapa yang mengendalikannya. Aku yakin Otsutsuki yang asli bersembunyi di sekitar sini." Sasuke menanggapinya dengan tenang, "Kalau begitu, apa yang kau rencanakan, Boruto?" Boruto menarik napas panjang lalu berkata, "Aku rasa ini semua adalah jebakan. Ribuan Kugutsu ini hanya dibuat untuk menyerupai Otsutsuki asli agar kita terus bertarung sampai cakra kita habis. Jika itu terjadi, barulah Otsutsuki yang asli akan keluar untuk menyerang kita. Kita harus berhenti melawan mereka dan mulai mencari dalang sebenarnya." Sasuke mengangguk dan bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita menemukannya?" Boruto memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya yang telah berubah menjadi Jogan. "Aku bisa melihatnya. Masing-masing Kugutsu ini memiliki benang cakra halus yang terhubung ke satu titik pusat. Meskipun Rinneganmu tidak bisa melihatnya, Jogan milikku bisa." Sasuke langsung bertanya, "Di mana pusatnya? Apakah jauh dari sini?" Boruto menjawab, "Tidak terlalu jauh. Tapi kita harus menembus pertahanan Kugutsu yang sangat padat. Kita tidak boleh menghabiskan cakra untuk melawan mereka satu persatu." Boruto lalu mengeluarkan banyak kunai Hiraisin dan bersiap. Ia dan Sasuke terbang secepat mungkin menembus langit, menghindari serangan bertubi-tubi dari Kugutsu, mulai dari biji udama hingga batang besi hitam. Mereka sangat kesulitan bergerak karena terus dihalangi. Bahkan, Kugutsu menciptakan tembok besar dari elemen doton yang mempersulit pergerakan. Tiba-tiba, sebuah biji udama meluncur cepat dan hampir mengenai mereka. Namun Boruto segera melindungi dirinya dan Sasuke dengan gudo udama yang membentuk perisai bola besar. Ledakan besar terjadi, namun keduanya selamat. Sasuke kemudian membuat banyak bunshin untuk pertama kalinya dalam sejarahnya bertarung. Boruto melihat itu dan berkata, "Guru Sasuke, kau bahkan menggunakan bunshin dalam skala besar. Apa yang akan kau lakukan dengan ini?"
Sasuke menjawab, seluruh Bunshin ini akan berubah menjadi Susanoo. Tujuan kita sekarang adalah membiarkan mereka menghadapi Kugutsu sementara kita mencari dalang di balik semua ini. Beberapa detik kemudian, puluhan Susanoo muncul dan langsung menyerang semua Kugutsu tanpa henti. Sementara para Susanoo bertempur, Boruto dan Sasuke kembali terbang menuju pusat cakra yang mengendalikan para Kugutsu. Setelah menembus penghalang, Boruto menunjuk ke suatu tempat. Guru Sasuke, itulah sumbernya. Aku bisa melihat jelas bahwa semua benang cakra itu berasal dari sana. Kita harus cepat sebelum mereka kembali menyerang. Sasuke mengangguk, dan keduanya pun mempercepat terbang menuju titik pusat itu, berharap bisa mengakhiri pertarungan yang tampaknya tak akan selesai jika hanya berfokus melawan boneka tanpa henti. Setelah mendengar penjelasan dari Sasuke, Boruto dan Shuki akhirnya sampai di depan sebuah bangunan besar yang tampak seperti markas utama. Boruto langsung bersiap dengan menciptakan teknik Kekeimora dari kedua telapak tangannya. Dengan konsentrasi penuh, energi yang terkumpul kemudian dilepaskan dalam bentuk ledakan kuat. Dalam waktu singkat, bangunan besar itu runtuh, dan kemungkinan besar banyak Kugutsu Otsutsuki yang tertimpa di dalamnya. Namun saat puing-puing mulai berjatuhan, tiba-tiba muncul satu sosok Otsutsuki dengan jubah panjang, terbang perlahan sambil membawa tongkat hitam. Sosok itu memuji Boruto. "Kau luar biasa, anak muda. Aku tak menyangka kau bisa menemukan tempat ini. Ini memang pusat pengendalian Kugutsu." Boruto yang masih siaga langsung menjawab, "Siapa kau sebenarnya? Dan di mana Shibai Otsutsuki? Aku benar-benar tidak mengerti dengan tempat ini. Aku kira akan menghadapi ribuan Otsutsuki asli, tapi yang kulawan ternyata hanya boneka. Lalu di mana Otsutsuki yang asli? Aku ingin menghadapinya langsung." Otsutsuki itu menjawab dengan suara tenang, "Kau belum benar-benar memahami tempat ini. Ini adalah wilayah pertama, gerbang awal. Di sini dijaga oleh Kugutsu yang aku kendalikan. Para Otsutsuki yang asli tidak ada di sini. Mereka berada di wilayah yang jauh lebih dalam. Jika kau berhasil melewati setiap penjaga di tiap wilayah, maka kau akan bertemu dengan Shibai Otsutsuki, yang berada di puncak dan wilayah paling dalam dari markas ini." Boruto menatapnya tajam dan bertanya, "Kalau begitu, mengapa aku sempat melihat Shibai di tempat ini sebelumnya?" "Aku melihat dia memakan buah cakra." Otsutsuki itu menjawab, "Shibai tidak akan bertarung denganmu sekarang. Dia sedang memperkuat dirinya dengan menyerap cakra dari buah itu. Karena itulah, penjagaan di sini diperketat. Kami tidak ingin ada penyusup mengganggu proses tersebut. Kau dan temanmu tidak akan bisa menemuinya karena kalian akan mati di tanganku di sini." Boruto yang mendengar itu segera mengangkat pedang Kusanaginya. Tapi tiba-tiba seekor kata kecil di pundaknya mulai bergerak. Boruto menoleh dan berkata, "Kata ini, kau sudah sadar?" Ternyata itu adalah kata milik Kashin Koji. Tak lama kemudian, Kashin Koji pun sadar dari pingsannya. Ia memandang sekeliling dan bertanya, "Boruto, tempat apa ini? Kenapa kau berhadapan dengan Otsutsuki?" Boruto menjawab sambil waspada, penjelasannya panjang. "Intinya, aku ada di markas pusat Otsutsuki. Ini semua karena aku dijebak oleh Amado." Mendengar itu, Koji tampak terkejut. "Amado? Jadi di mana dia sekarang?" tanya Koji. Boruto menjawab singkat, "Tunggu dulu, aku sedang kesulitan karena Otsutsuki ini mulai menyerang." Terlihat tanah di sekitar mereka berubah menjadi cairan asam yang mematikan. Sasuke segera memperingatkan, "Boruto, ini berbahaya. Cairan ini mirip dengan yang ada di dimensi Kaguya. Kau harus tetap di udara." Boruto dan Sasuke lalu terbang menghindari asam itu. Namun, Otsutsuki yang menjaga gerbang pertama langsung terbang mengejar mereka hingga pertarungan udara pun tidak bisa dihindari. Boruto kemudian mengaktifkan Jogan tahap ketiga. Ia menyerang dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu, sebuah serangan berbasis tulang yang bisa mengubah tubuh menjadi abu. Serangan itu melaju sangat cepat ke arah Otsutsuki. Di saat yang sama, Sasuke menyerang dari belakang dengan menarik petir Kirin dari langit. Otsutsuki yang mereka lawan mulai merasa terdesak dan menyadari adanya dua serangan kuat yang mengarah padanya. Ia bergumam, anak ini menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu, dan pria berjubah hitam ini mengendalikan petir. Mereka cukup cerdas. Untuk melawan, Otsutsuki itu mengaktifkan Dojutsu Rinnegan berwarna biru. Dengan mata itu, ia berhasil menciptakan versi serupa dari Kirin dan Tomogoroshi no Haikotsu, dan membuat serangan balasan. Kedua serangan itu bertabrakan di udara dan meledak.
Boruto tampak terkejut dan berkata, "Apa dia bisa meniru jutsu kita?" Sasuke menjawab, "Sepertinya iya, Boruto. Rinnegan yang dia miliki punya kemampuan khusus untuk menyalin jutsu yang dia lihat." Otsutsuki itu lalu berkata, "Kalian memang pintar. Aku tak menyangka kalian bisa memahami kemampuan Rinnegan milikku begitu cepat. Ya, aku bisa meniru jutsu siapapun. Ini kemampuan spesial milikku, tidak dimiliki oleh Otsutsuki lain." Boruto yang sudah mulai menyusun rencana segera berkata kepada Sasuke, "Guru, ini kesempatan kita. Sekarang setelah kita tahu kekuatannya, bantu aku menjalankan rencana ini. Kekuatan Rinnegan-nya memang berbahaya, tapi aku yakin dia tidak sekuat ayah Momoshiki. Kita bisa menang." Sasuke pun segera melemparkan puluhan kunai Hiraishin ke berbagai arah. Otsutsuki itu melihat tindakan Sasuke dan mulai curiga. Apa yang sedang mereka rencanakan? Gumamnya. Ia lalu memusatkan Rinnegan-nya ke tahap yang lebih tinggi untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di saat itu, Boruto mengaktifkan Jogan tahap 3-nya dan menghentikan waktu. Tapi ia memberikan pengecualian kepada Sasuke agar tidak terdampak. Ia ingin Sasuke tetap bisa bergerak dalam dimensi waktu yang dibekukannya, karena Boruto tahu waktunya terbatas. Dengan waktu yang terhenti, Boruto bergerak cepat dan menebaskan Kusanaginya yang dilapisi petir Shiden ke arah Otsutsuki. Tebasan itu berhasil memutus satu tangannya. Begitu waktu kembali normal, Otsutsuki itu terlihat bingung, tidak mengerti mengapa tangannya tiba-tiba hilang. Ia lalu menyerang dengan batang besi hitam dan tulang-tulang runcing, tapi Boruto langsung menghindar dengan teleportasi ke kunai-kunai Hiraishin yang dilempar Sasuke tadi. Boruto lalu berteriak, "Guru Sasuke, sekarang! Lempar satu kunai ke arahnya, cepat!" Sasuke segera menuruti dan melemparkan kunai tepat ke wajah musuh mereka. Boruto langsung berteleportasi mengikuti arah kunai sambil sekali lagi menghentikan waktu. Dalam waktu yang dibekukan, Boruto menebaskan Kusanagi yang kini dilapisi Raiton Jinrasen ke arah tangan satunya. Alhasil, kedua tangan Otsutsuki itu kini benar-benar terputus. Beberapa saat setelah waktu yang dihentikan oleh Boruto berjalan kembali normal, ia tampak menarik napas dalam-dalam. Waktu memang kembali seperti biasa karena kemampuan penghentian waktu miliknya punya batas. Dalam situasi normal, Boruto biasanya bisa menghentikan waktu selama beberapa menit. Tapi kali ini berbeda. Karena ia sedang berada di markas utama Otsutsuki, tempat yang penuh jebakan dan dipenuhi segel Shinjutsu, durasi penghentian waktu itu menurun drastis, bahkan hanya beberapa detik. Akibatnya, Boruto harus menggunakan kemampuan ini beberapa kali agar bisa benar-benar menyerang musuhnya secara efektif. Ketika waktu kembali normal, Otsutsuki yang sedang mereka hadapi akhirnya sadar. Ia tampak kaget saat melihat bahwa kedua tangannya telah hancur. "Apa yang terjadi? Mengapa tanganku seperti ini?" ucapnya sambil mencoba memulihkan diri. Tapi belum sempat melakukan regenerasi, Boruto langsung menghentikan waktu lagi untuk ketiga kalinya. Dalam waktu yang beku itu, ia segera bergerak cepat dan menebas kedua kaki Otsutsuki tersebut. Kaki itu langsung hancur. Setelah itu, Boruto mengalirkan segel khusus ke tubuh musuhnya, sebuah segel Shinjutsu yang ia warisi dari rival ayah Momoshiki. Segel ini memiliki kemampuan untuk memblokir proses regenerasi pada tubuh lawan. Itu artinya, musuh mereka sekarang tidak bisa menyembuhkan diri lagi. Beberapa detik kemudian, waktu kembali normal. Otsutsuki itu kembali sadar, tapi kali ini wajahnya penuh kebingungan. Ia melihat ke arah tubuhnya, sadar bahwa kini ia tidak memiliki tangan dan kaki. "Apa yang telah kau lakukan padaku, bocah? Kekuatanku tak bisa meniru seranganmu, bahkan dengan Rinnegan milikku," teriaknya. Boruto menjawab dengan tenang tapi tegas, "Mengalahkan kalian itu bukan hal sulit bagiku. Bahkan ayah Momoshiki sudah aku kalahkan. Kau hanya bagian dari kasta rendah dalam klan Otsutsuki. Aku tidak akan memberitahumu apa kekuatanku sebenarnya." Seorang shinobi tidak pernah mengungkap semua strateginya. Tak lama kemudian, Sasuke melompat mendekat dan berbicara sambil berjalan pelan ke arah Boruto. "Mengapa kau tidak langsung menghabisinya dengan Tomogoroshi no Haikotsu? Satu serangan itu bisa langsung menyelesaikan semuanya, dibandingkan kau harus menebasnya berkali-kali," tanya Sasuke dengan nada datar. Boruto hanya tersenyum singkat dan menjawab, "Aku sengaja tidak memakai Tomogoroshi no Haikotsu sejak awal karena aku ingin sedikit bermain. Otsutsuki seperti ini memang pantas merasakan sedikit rasa sakit lebih dulu. Tapi sekarang, karena dia sudah tidak punya tangan dan kaki, aku akan segera menghabisinya. Rasanya cukup puas bisa menghajar mereka seperti ini."
Boruto menatap musuhnya lalu melanjutkan, mereka tidak pernah tahu rasanya menjadi manusia biasa yang dirugikan oleh keberadaan pohon Shinju. Aku akan memberikan pelajaran pada semua Otsutsuki agar mereka tahu bagaimana sakitnya jadi manusia yang planetnya dirusak. Mendengar itu, Sasuke yang awalnya hanya diam mulai mengangguk pelan. Ia berkata, "Kau benar." Dan entah kenapa, setelah mendengar ucapanmu aku pun jadi ingin ikut menghajarnya. Sasuke lalu memusatkan Chidori Rikudo ke seluruh tubuhnya dan menyalurkannya ke pedang Kusanagi. Ia langsung menebaskannya ke tubuh Otsutsuki yang kini hanya bisa terbaring di tanah. Tubuh musuh itu mulai retak dan hancur perlahan. Tidak sampai di situ. Sasuke bahkan menginjak tubuh musuhnya dengan kaki dari Susanoo raksasa miliknya. Tebasan demi tebasan dari Susanoo itu menghantam tubuh Otsutsuki yang sudah tak berdaya. Boruto akhirnya berseru, "Sudah cukup, Guru Sasuke. Dia sudah tidak bisa bergerak. Aku akan menghabisinya sekarang juga." Otsutsuki itu benar-benar dalam kondisi lemah. Kedua tangannya dan kakinya telah hancur, dan pusat cakra di tubuhnya juga telah rusak. Ia hanya bisa tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Sasuke berdiri di dekatnya, lalu berkata, "Membunuhmu mungkin hal mudah. Tapi sebelum itu, aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya menjadi kami, manusia yang selama ini ditindas. Kami sudah kehilangan banyak rekan, banyak keluarga karena ulah kalian. Pohon Shinju yang kalian tanam di dunia kami telah membunuh banyak orang." Suaranya mulai bergetar. "Aku bersumpah akan melindungi bumi ini dari siapapun di antara kalian. Aku tidak akan membiarkan planet ini dihancurkan lagi." Tanpa ragu, Sasuke langsung menebas Otsutsuki itu lagi. Pukulan demi pukulan kembali dilayangkan ke wajah musuhnya. Setiap serangan yang ia berikan dipenuhi amarah dan luka batin. Di saat itu, air mata mulai menetes di pipi Sasuke. Ia teringat pada banyak rekan yang telah gugur, Shino, Kiba, Hamura, Indra, Asura, dan banyak aliansi lainnya. Semua wajah mereka muncul dalam pikirannya. Ia terus menghantam tubuh Otsutsuki itu dengan kemarahan yang terpendam begitu dalam, hingga Boruto akhirnya menghampiri dan memegang pundaknya. "Guru Sasuke, sudah cukup. Dia sudah mati," kata Boruto pelan. Sasuke menoleh, dan dengan napas berat ia berteriak sekeras-kerasnya. Ia teringat pada Sarada dan juga ayahnya sendiri. Ketakutan akan kehilangan keluarga membuat emosinya meledak. Namun setelah sadar, ia menjawab, "Kita harus segera mencari Otsutsuki lainnya. Aku akan memastikan mereka semua berakhir seperti ini." Boruto pun kemudian mencabut Tomogoroshi no Haikotsu dan menancapkannya ke tubuh Otsutsuki yang tak bernyawa itu. Seketika, tubuh musuh itu berubah menjadi abu. Boruto menarik napas dan menatap Sasuke. "Guru, mengapa kau menangis saat memukulnya?" Sasuke menjawab pelan, "Aku kehilangan terlalu banyak orang. Teman-teman yang berharga, semuanya hilang karena pertempuran dan karena Otsutsuki. Aku hanya tidak ingin melihat orang-orang terdekatku mati lagi." Boruto diam sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya aku mengidolakanmu sejak kecil, Guru Sasuke. Aku selalu meniru gayamu. Bahkan aku menanamkan jiwa seorang shinobi karena terinspirasi olehmu. Kau dan ayahku, kalian adalah sosok terbaik yang menguatkanku." Sasuke menatap Boruto dalam diam. Kemudian, Boruto berkata, "Ayo kita lanjutkan. Kita harus menemukan Shibai Otsutsuki secepat mungkin sebelum semuanya terlambat." Lalu adegan berpindah saat sebuah bulan merah muncul di langit. Bulan itu perlahan memunculkan sebuah tomoe raksasa yang terlihat jelas di permukaannya. Kejadian ini memicu resonansi atau getaran yang sangat kuat dengan pohon Shinju yang baru saja tumbuh. Dalam kondisi ini, dua biju yaitu Matatabi dan Kokuo sudah tidak bisa dilacak keberadaannya oleh Naruto. Ia tidak bisa merasakan kesadaran dari kedua biju tersebut karena mereka telah terserap ke dalam pohon Shinju bersama Jubi dan Gedomazo. Di alam bawah sadarnya, Naruto langsung berbicara dengan Kurama. "Kurama, bagaimana ini? Apa Matatabi dan Kokuo akan mati setelah masuk ke dalam pohon itu?" tanya Naruto dengan nada cemas. Kurama menjawab dengan tenang, "Tidak, mereka tidak akan mati. Para biju tidak bisa musnah sepenuhnya. Meskipun mereka bergabung dengan pohon Shinju dan bahkan Gedomazo, para biju akan tetap hidup. Dan jikapun mereka sempat hancur, biju-biju itu akan lahir kembali setelah beberapa tahun." Naruto menarik napas dan mengangguk pelan, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan mereka dari pohon Shinju itu?" Kurama menjelaskan,
Satu-satunya cara adalah dengan membuat Shibai mati. Menghancurkan pohonnya tidak akan berhasil karena pohon Shinju akan selalu tumbuh kembali. Pohon ini memiliki resonansi langsung dengan Shibai, jadi kalau kita ingin menghentikannya, maka Shibai harus dihabisi. Mendengar itu, Naruto mulai menatap ke arah Shibai yang berada di kejauhan. Ia langsung melesat cepat, memanjangkan ekor Kurama dalam mode Baryon. Ekor itu melilit tubuh Shibai dan mulai menguras sisa umur dari tubuhnya. Shibai yang sadar bahwa kekuatan Baryon mode sangat berbahaya segera menjauh, berusaha menghindari kontak langsung. Sementara itu, Boruto mengaktifkan Jougan tahap 3 untuk melihat titik-titik cakra yang menjadi pusat kekuatan dalam tubuh Shibai. Setelah melihat semuanya, Boruto mulai menyusun rencana. Melalui kemampuan telepati milik Ino, Boruto menyampaikan pesan kepada Rikudo Sennin dan Sasuke. Tolong bantu aku dan ayah. Kalian berdua desak Shibai Otsutsuki dengan serangan apapun. Tapi pastikan serangan kalian adalah serangan fisik langsung. Kalau kalian berhasil membuatnya terdesak, aku dan ayah akan mengakhiri semuanya. Rikudo Sennin dan Sasuke lalu melayang di udara dengan Susanoo sempurna mereka masing-masing. Dua Susanoo raksasa itu meluncur ke arah Shibai dan menyerangnya dengan tebasan beruntun. Shibai yang terdesak berusaha menghindar dengan terbang ke berbagai arah. Dia lalu menciptakan elemen lava dari telapak tangannya dan membentuk sebuah golem lava raksasa yang ukurannya hampir sama dengan Susanoo milik mereka berdua. Shibai naik ke atas golem itu dan mulai melancarkan serangan berupa cairan lava yang menyebar ke segala arah. Susanoo milik Sasuke terkena cairan lava itu dan mulai meleleh. Akhirnya Susanoo milik Sasuke hancur, dan dia jatuh. Namun, Susanoo milik Rikudo Sennin tidak terpengaruh sama sekali oleh lava. Dengan sigap, Hagoromo menangkap Sasuke dengan tangan Susanoo-nya dan membawanya masuk ke dalam. Sasuke kini berdiri di sisi Hagoromo, di dalam Susanoo besar itu. Hagoromo menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sasuke, ini adalah langkah baru dalam sejarah dunia shinobi. Dulu Madara dan Hashirama pernah menggabungkan Kurama dengan Susanoo. Bahkan kau dan Naruto juga pernah melakukannya. Tapi, penggabungan dua Susanoo seperti ini belum pernah terjadi. Aku percaya, dengan cara ini kita bisa mendesak golem raksasa itu." Sasuke mendengarkan dan mengangguk. Ia menciptakan kembali Susanoo miliknya dan menggabungkannya dengan milik Hagoromo. Wujud Susanoo gabungan itu luar biasa besar, dengan tanduk dan tubuh yang menjulang tinggi. Shibai melihat hal itu dan membesarkan lagi golem lavanya. Ia lalu menciptakan tombak raksasa dari lava dan melemparkannya ke arah Susanoo gabungan tersebut. Hagoromo dan Sasuke mengangkat pedang mereka untuk menahan serangan itu. Hagoromo lalu memusatkan kekuatan Raiton Saninmo ke tangan Susanoo, sementara Sasuke menambahkan Chidori Nagashi. Dua teknik Raiton itu bergabung dan menciptakan kekuatan petir yang sangat kuat di tangan Susanoo. Setelah siap, mereka berdua meluncur ke arah golem lava dan menyerangnya hingga hancur total. Golem itu akhirnya meledak dan tidak menyisakan apapun. Shibai terjatuh di udara, tubuhnya tidak stabil. Melihat hal itu, Kashin Koji langsung berkata pada Madara, "Madara, sekarang waktunya. Mereka sudah berhasil mendesaknya. Berikan serangan terakhir." Madara pun memusatkan cakra Rikudo ke tangannya sambil berucap, "Bakuhatsu." 6 bola cakra langsung melesat cepat ke arah Shibai dan meledak satu persatu. Ledakan itu membuat langit bergetar dan tanah di bawah mereka retak. Namun, Shibai mengibaskan tangannya, menciptakan badai besar untuk menghalau semua ledakan. Lalu, ia menarik 5 meteor besar dari langit yang tertutup asap tebal, dan bersiap menyerang lagi. Karena terlalu fokus menghadapi Madara, Hagoromo, dan Sasuke, Shibai sampai tidak menyadari bahwa Boruto dan Naruto sedang bersiap di belakangnya. Boruto membuka kembali Jougan tahap 3-nya dan melihat dengan jelas semua titik cakra dalam tubuh Shibai. Ia lalu menandai semua titik itu dan berkata pada ayahnya, "Ayah, aku sudah menandainya. Sekarang giliran kita." Naruto langsung terbang dari belakang, membawa 2 bola Budodama dan menancapkannya ke punggung Shibai. Pada saat yang sama, Boruto menusuk semua titik cakra yang telah dia tandai. Serangan Boruto kali ini menggunakan perisai cakra khusus yang bisa melumpuhkan kemampuan regenerasi musuh. Namun, tepat setelah serangan itu mengenai Shibai, tangan kanan Shibai, seorang Otsutsuki lain, menggunakan kekuatannya untuk menukar takdir. Shibai akhirnya terselamatkan, sementara tangan kanannya justru menjadi korban serangan Boruto dan Naruto. Meski begitu, Otsutsuki ini masih memiliki rinne sharingan yang sangat aneh. Ia mengarahkannya kepada Naruto dan Boruto.
Tubuh Naruto tiba-tiba tidak bisa bergerak, seolah terkunci oleh kekuatan mata itu. Tapi efek dari Rinne Sharingan itu tidak bekerja pada Boruto. Menyadari hal ini, Boruto kembali melesat maju dan bersiap untuk menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Otsutsuki tersebut. Tangan kanan Shibai Otsutsuki mulai mengaktifkan kembali Rinne Sharingannya. Dengan tenang, dia memfokuskan penglihatannya ke arah tubuh Ikotsu. Lalu perlahan tubuh Ikotsu meleleh dan hancur tak bersisa. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia mundur dan berdiri di samping Shibai. Melihat hal itu, Shibai sedikit mengangguk dan berkata, "Kerja bagus, Kak, kau memang selalu bisa kuandalkan dalam situasi seperti ini." Mendengar pujian itu, tangan kanan Shibai hanya diam, tapi ekspresinya menunjukkan kesetiaan penuh. Tak lama kemudian, Shibai membuka matanya yang kini memancarkan kekuatan Rinnegan yang telah diselaraskan dengan warna merah dari bulan di atas langit. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan seketika rantai-rantai besar muncul dari langit, turun dengan paksa, lalu menarik keluar para biju yang tersisa di dalam tubuh Naruto. Shibai menatap tubuh Naruto dan berkata dengan suara datar, dengan mengambil cakra dari para biju dan menyerahkan jasad Boruto ke pohon Shinju, maka buah cakra paling sempurna akan segera terbentuk. Shibai lalu menarik seluruh cakra dari 7 biju yang masih tersisa dan memindahkannya ke dalam pohon Shinju. Ia juga mulai mengendalikan bulan merah itu agar terus memancarkan cahaya aneh ke arah bumi. Siapapun yang terkena cahaya ini, cakranya akan langsung terhisap masuk ke pohon Shinju. Para shinobi aliansi mulai jatuh satu persatu ke tanah. Tubuh mereka melemah karena cakra mereka terus tersedot tanpa henti. Shibai tetap berdiri di atas tempatnya sambil terus menjaga kontrol bulan merah tersebut. "Aku sangat menyukai pemandangan seperti ini," katanya pelan. Dengan cepat, pohon Shinju yang raksasa itu akhirnya tumbuh sepenuhnya dari dalam tanah. Akar-akarnya menjalar ke seluruh penjuru, membeli tubuh para shinobi aliansi dan menyedot semua cakra yang mereka miliki. Akar itu terus menarik energi mereka ke dalam pohon sebagai bahan utama pembentukan buah cakra terkuat. Melihat kejadian ini, Boruto langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Jogan miliknya dan langsung menghentikan waktu. Dalam kondisi waktu berhenti, Boruto menggunakan pedangnya untuk menebas satu persatu akar Shinju yang membeli tubuh para aliansi. Dengan kesabaran dan kecepatan tinggi, ia menyelamatkan mereka satu persatu. Setelah semua terbebas, Boruto membawa tubuh mereka ke tempat yang lebih aman menggunakan jurus Shiraisin. Agar tidak ada akar yang mendekat kembali, Boruto lalu mengeluarkan jurus Suiton, Suisoha, menyapu dan mendorong semua akar menjauh. Namun tak lama setelah itu, Shibai menciptakan banyak sekali dahan kayu dari jurus Mokuton dan mengarahkannya langsung ke Boruto. Dengan suara tegas, Shibai berkata, "Kemampuanmu menghentikan waktu sangat menggangguku. Terus terang, aku tidak suka melihatnya." Dahan-dahan Mokuton itu mulai berubah menjadi duri-duri tajam dan terbang cepat ke arah Boruto. Saat situasi semakin genting, suara dari dalam tubuh Boruto terdengar. Itu adalah suara rival dari ayah Momoshiki. "Boruto, mungkin sekarang saatnya menggunakan kekuatan itu. Jogan tahap keempat belum bangkit, jadi untuk mengurangi risiko, kau harus gunakan kekuatan ini sekarang juga." Mendengar itu, Boruto pun mulai bertindak cepat. Ia menggabungkan Jogan miliknya dengan Jogan milik rival ayah Momoshiki. Bahkan, Boruto juga menyatukan kedua Jogan itu dengan energi buah cakra yang tersimpan dalam tubuhnya. Tak cukup sampai di situ, dia juga mengaktifkan karma Momoshiki, membuat pola karma menjalar ke seluruh tubuhnya. 4 kekuatan besar kini mulai beresonansi dalam tubuh Boruto. Kemudian, Boruto menyerap kekuatan Sennin mode dari 2 tempat sekaligus, Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi. Kekuatan besar mulai masuk ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 4 kekuatan sebelumnya. Bola-bola Gudodama muncul di punggungnya, kulit wajahnya mengeras, dan matanya menyala terang. Tekanan energi dalam tubuh Boruto kini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil menggabungkan 6 kekuatan secara bersamaan. Rival ayah Momoshiki kembali memperingatkan, "Ingat, kekuatan ini sangat besar. Kau telah menyatukan Jogan milikku dan milikmu, karma, dan buah cakra. Kau bahkan menyatu dengan Sennin mode. Saat ini, kau hampir menguasai seluruh elemen. Tapi satu hal yang perlu kau pahami, kalau kau tidak mampu menyeimbangkan kekuatan ini, maka kau bisa kehilangan kendali. Dan jika itu terjadi, Momoshiki bisa mengambil alih tubuhmu. Jika sampai itu terjadi, maka aku sendiri harus turun tangan untuk menyadarkanmu." Boruto diam sejenak, lalu perlahan tubuhnya mulai berubah. Jubah putih muncul di sekelilingnya, dan tongkat panjang seperti milik Rikudo Sennin ada di genggamannya.
Cahaya cakra Jogan terus menyala mengelilingi tubuhnya. Melihat perubahan ini, Shibai berkata pelan, "Aku bisa merasakannya, kekuatan itu. Rival ayah Momoshiki, dia selalu menggangguku." Shibai lalu mengakses kedua Jogannya, serta dua Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Ia menatap Boruto dengan serius. "Kau benar-benar mengaktifkan 6 kekuatan sekaligus. Aku cukup terkesan. Ini akan jadi pertarungan yang tidak biasa." Boruto membalas dengan tenang, "Karena aku telah menggabungkan begitu banyak kekuatan, maka penghentian waktu akan bertahan cukup lama. Jadi kita akan bertarung di sini tanpa ada gangguan dari siapapun." Shibai tertawa pendek, lalu menggenggam tongkatnya erat. "Ucapanmu terlalu tinggi. Tapi jujur, aku sangat menantikan serangan darimu, Otsutsuki Boruto." Ketika Shibai mengedipkan mata, dalam waktu hanya 1 detik, Boruto tiba-tiba sudah muncul tepat di hadapannya. Refleks, Shibai memanjangkan tongkatnya untuk menusuk tubuh Boruto. Namun Boruto langsung menghilang dan muncul di samping Shibai. Melihat itu, Shibai mulai menggunakan cakranya untuk menciptakan puluhan tangan raksasa. Tangan-tangan ini dilesatkan ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Tapi Boruto dengan insting dan penglihatan tajamnya mampu menghindar dari serangan itu satu persatu. Shibai lalu mengubah rambutnya menjadi ratusan jarum kecil yang sangat tajam. Rambut itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, mengarah ke Boruto. Jika Boruto terkena serangan dari Shibai ini, maka efeknya akan sangat berbahaya, hampir sama seperti teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Terlihat jarum-jarum kecil berterbangan di udara dengan kecepatan yang sulit diukur dengan mata biasa. Dalam situasi genting ini, Boruto segera menyerap kekuatan dari 2 tempat sekaligus, Sanin Mode dari Gunung Myoboku dan Sanin Mode dari Gua Ryuchi. Kedua mode itu akhirnya bergabung menjadi satu di dalam tubuh Boruto. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ninja, karena Boruto menjadi orang pertama yang berhasil menggabungkan 2 Sanin Mode sekaligus. Dengan kekuatan tersebut, ditambah kekuatan mata Jogan miliknya, Boruto hanya perlu menggerakkan tangannya ke arah jarum-jarum kecil yang datang menyerangnya. Dalam sekejap, semua jarum itu malah berbalik arah dan melesat ke arah Shibai. Shibai yang melihat kejadian itu dengan matanya sendiri tampak terkejut. Ia segera menciptakan Futon Richudo, sebuah teknik angin tingkat tinggi, untuk menghalau semua jarum yang datang padanya. Belum sempat ia mengatur posisi, Boruto tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Dengan kecepatan tinggi, Boruto langsung memukul Shibai menggunakan kekuatan dari Sanin Mode Gunung Myoboku, menyebabkan tubuh Shibai terdorong cukup jauh. Karena tekanan serangannya sangat kuat, Shibai sampai kehilangan keseimbangannya. Namun, Shibai dengan cepat mengecilkan tubuhnya, sebuah kemampuan khas Otsutsuki, lalu berpindah posisi dan muncul di belakang Boruto. Ia mengangkat kakinya dan menendang punggung Boruto dengan keras. Tapi sebelum tendangan itu mengenainya, Boruto tiba-tiba menghilang. Dalam hitungan detik, Boruto muncul kembali, kali ini berada di sisi lain. Boruto mulai mengakses kekuatan yang disebut sebagai kekuatan dari rival ayah Momoshiki. Tiba-tiba, sebuah bola besar bernama Bacho Gudodama muncul di tangannya. Bola itu sangat besar, ukurannya jauh melampaui Gudodama biasa yang dikenal dalam dunia ninja. Bola itu tampak menyala dan penuh dengan energi. Rival ayah Momoshiki yang melihatnya langsung berkata dengan nada puas, "Itu dia." "Boruto, hantamkan Bacho Gudodama itu ke arahnya. Kubus milik Shibai yang rendah itu pasti hancur kalau kena serangan itu. Jangan beri dia kesempatan untuk bertahan." Shibai yang mendengar kata-kata itu langsung menciptakan sebuah kubus besar yang terbuat dari cakra. Kubus itu sangat unik, berbeda dari milik Kawaki ataupun Ishiki. Kubus milik Shibai ini memiliki kemampuan menyerap cakra siapapun yang menyentuhnya. Tanpa ragu, Shibai terus mengeluarkan kubus-kubus besar satu persatu, berusaha mempertahankan diri dari serangan Boruto. Boruto lalu mengarahkan Bacho Gudodama ke arah Shibai dan meledakkannya. Dentuman besar terjadi, dan Shibai mencoba bertahan dengan menggunakan kubusnya sebagai perisai. Ia menahan serangan itu dengan satu kubus, lalu memperkuat pertahanannya dengan kubus lainnya yang muncul dari atas. Setelah itu, Shibai tiba-tiba mengecilkan tubuhnya lagi dan berpindah ke belakang Boruto. Kali ini, ia mengaktifkan Byakugannya dan mulai melihat titik-titik cakra, Tenketsu, di dalam tubuh Boruto. Shibai mengubah tangannya menjadi seperti cakar besar, lalu mencoba menyerang titik-titik vital Boruto. Namun, karena Boruto telah menggabungkan 6 kekuatan sekaligus, refleks dan kecepatannya meningkat tajam. Ia segera mengaktifkan Jogan miliknya yang berasal dari rival ayah Momoshiki,
lalu menukar posisi dirinya dengan Shibai. Dalam sekejap, Boruto berada di posisi Shibai, dan Shibai justru berada di tempat Boruto berdiri sebelumnya. Rival ayah Momoshiki pun berkata, "Bagus. Sekarang dorong dia ke dalam Bacho Gudodama itu. Hantam dia dengan serangan sekuat mungkin." Boruto lalu mengakses kekuatan dari buah cakra. Aura cakra muncul dari tangan Boruto dan menyelimuti tubuhnya. Ia memusatkan seluruh kekuatannya dan memukul tubuh Shibai tepat di bagian punggung. Suara retakan terdengar, dan Shibai terpental masuk ke pusaran Bacho Gudodama sambil berteriak keras. Boruto kemudian berkata dengan tenang, "Bacho Gudodama meledaklah." Seketika, bola besar itu meledak hebat hingga meratakan bukit-bukit di sekitarnya. Pertarungan antara Boruto dan Shibai baru saja dimulai. Ini hanyalah permulaan dari pertempuran sebenarnya. Pertarungan puncak akan terjadi ketika Jogan tahap keempat benar-benar bangkit. Jika hal itu terjadi, maka pertempuran paling besar dalam sejarah dunia ninja akan dimulai. Rival ayah Momoshiki kembali berbicara kepada Boruto, "Aku sangat menyukai pertarungan seperti ini. Buatlah serangan yang lebih kuat lagi." Tubuh Shibai akan melemah dengan sendirinya, apalagi dia sudah mulai terkikis oleh efek dari Baryon Mode Naruto sebelumnya. "Ini kesempatan kita." Boruto menanggapi sambil tersenyum kecil, "Aku tidak menyangka kekuatannya bisa sekuat ini saat digabungkan. Aku benar-benar berterima kasih padamu." Tak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat seseorang berjubah hitam sedang berdiri di atas pohon dan mengamati pertarungan itu. Ia bergumam, "Uzumaki Boruto, kau benar-benar luar biasa. Kau satu-satunya yang bisa membangkitkan dua Jogan sekaligus, menguasai buah cakra, dan bahkan bertahan setelah memakan buah itu. Selain itu, kau juga bisa menguasai karma serta Sanin mode dari dua tempat berbeda. Semua kekuatan itu kini telah menyatu dalam dirimu. Bisa dibilang, kau adalah shinobi terkuat saat ini, meskipun masih ada Nanadaime dan Uchiha Sasuke. Tapi bagiku, kekuatan sebesar itu tetap takkan membuatku mundur. Aku bersumpah, aku akan mengalahkanmu. Kau akan mati di tanganku." Ternyata pria berjubah hitam itu masih terus memantau situasi di sekitarnya. Anehnya, ia tampak tidak terpengaruh sedikit pun oleh kekuatan besar yang sedang bertarung di dekatnya. Ia berbicara dengan seseorang melalui kemampuan khusus, mirip seperti teknik komunikasi milik Ino. Suara rekannya terdengar dari dimensi lain. "Bagaimana situasinya di sana? Apakah buah cakranya sudah tumbuh?" Pria berjubah hitam itu menjawab, "Belum. Saat ini waktunya belum tepat. Pertarungan masih berlangsung." Rekannya bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan kondisi pohon Shinju yang dibangkitkan oleh Shibai? Apakah pohonnya sudah sempurna?" Pria itu menjawab dengan nada serius, "Menurutku, pohon Shinju ini berbeda dari yang kita bayangkan. Aku bisa merasakan bahwa pohon Shinju milik Shibai jauh lebih sempurna daripada yang ada di dimensi kita." Cakra dari seluruh planet perlahan-lahan mulai terserap ke dalam pohon itu. Mendengar jawaban itu, rekannya hanya berkata singkat, "Terus pantau pergerakannya. Jika pohon itu sudah berbuah, segera beritahu aku." Lalu adegan berpindah saat kesadaran mereka bersatu dalam alam bawah sadar karena sinkronisasi cakra yang diaktifkan oleh leluhur mereka, yaitu Asura dan Indra. Dalam dunia bawah sadar itu, Asura dan Indra perlahan mendekati Naruto dan Sasuke. Wajah mereka tampak tenang, namun ada rasa mendalam bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Asura menatap Naruto dengan tatapan hangat, lalu berkata, "Naruto, kau adalah reinkarnasiku. Sejak awal, jiwaku telah diwariskan padamu, dan kau telah membawa semangat itu sampai sejauh ini. Aku tahu ini bukan pertemuan yang mudah, tapi aku datang karena waktu kami sudah hampir habis." Naruto yang mendengarnya hanya bisa menatap Asura dalam diam. Wajahnya lelah, tapi ada sedikit rasa penasaran. Asura melanjutkan, "Kau tidak boleh mati, Naruto. Kau masih memiliki peran besar. Boruto masih membutuhkanmu. Dunia shinobi belum aman. Jadi sebelum aku benar-benar pergi, aku ingin memberikan hadiah terakhirku padamu. Aku harap kekuatan ini bisa membantumu menyelamatkan dunia." Naruto akhirnya menjawab pelan, "Hadiah apa yang ingin kau berikan padaku, Asura?" Asura mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu seluruh sisa kekuatanku. Semua yang tersisa dari kekuatan Rikudoku akan kuserahkan padamu. Gunakan dengan bijak, Naruto." Namun Naruto tampak ragu, lalu bertanya, "Tapi, kekuatan apa yang bisa kau berikan padaku? Bahkan kau pun kalah dari ayah Momoshiki."
Apa benar kekuatan itu cukup untuk melawannya? Asura tersenyum dan tertawa kecil. Naruto, kau salah paham. Kekuatan yang kumiliki bukan sembarang kekuatan. Aku memiliki elemen yin dan elemen yang secara lengkap. Sementara kau hanya punya elemen yin. Tapi yang membuatmu berbeda adalah, kau memiliki cakra dari semua biju di dalam tubuhmu. Jika kekuatanku digabungkan dengan cakra para biju itu, maka tubuhmu akan mampu menguasai elemen secara menyeluruh. Kau akan memegang kekuatan Rikudo dalam bentuk yang lebih sempurna. Mendengar penjelasan itu, Naruto akhirnya berkata, jadi, kekuatan Rikudo yang ada di tubuhku saat ini sebenarnya masih belum lengkap, ya? Asura mengangguk dan mulai menjelaskan, benar. Awalnya, kekuatan Rikudo hanya dimiliki oleh ayahku, Hagoromo, dan pamanku, Hamura. Tapi saat itu, nenekmu, Kaguya, hanya memberikan setengah dari kekuatannya kepada ayahku. Kemudian ayahku membagi kekuatan itu lagi kepada aku dan Indra. Bahkan, sebagian kecil lagi ia sebarkan kepada para ninja terpilih pada masa itu. Karena itu, kekuatan ayahku tidak lagi utuh. Tapi sebagian kekuatan itu kini telah diwariskan padamu dan padaku. Maka dari itu, jika aku menyerahkan semuanya padamu, kau akan memiliki persentase kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Naruto hanya mengangguk pelan dan berkata, sekarang aku mengerti, Asura. Setelah itu, Asura perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Naruto. Dalam sekejap, aliran cakra besar mengalir dari tubuh Asura ke dalam tubuh Naruto. Proses itu berlangsung singkat, namun terasa sangat dalam. Setelah selesai, Asura terlihat melemah. Ia menatap Naruto dan berkata, seluruh kekuatan Rikudo yang kumiliki kini sudah ada di tubuhmu. Dengan kekuatan itu, tubuhmu bisa beregenerasi. Sebagai reinkarnasi, kalian saling terhubung dan bisa saling menyembuhkan. Tapi kuperingatkan satu hal. Karena aku akan benar-benar lenyap, jika nanti kau terluka parah lagi, aku tidak akan bisa datang untuk menyelamatkanmu. Naruto menunduk dan menjawab dengan suara tulus, terima kasih, Tuan Asura Otsutsuki. Aku benar-benar berhutang padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin menggunakan kekuatan ini untuk melindungi dunia. Sementara itu, di sisi lain alam bawah sadar, Sasuke sedang berbicara dengan Indra. Wajah Sasuke terlihat serius dan muram. Indra Otsutsuki, aku tidak menyangka kau benar-benar dikalahkan oleh musuh. Indra hanya tersenyum singkat dan menjawab, lupakan soal itu, Sasuke. Yang terpenting sekarang adalah kau harus tetap hidup. Dunia masih membutuhkanmu. Sasuke bertanya dengan suara datar, lalu, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Indra mendekat dan menjawab, waktu kami hampir habis. Aku dan Asura akan benar-benar menghilang sebentar lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin memberimu hadiah terakhirku. Sasuke terlihat bingung. Hadiah? Apa maksudmu? Indra tak menjawab, melainkan langsung mengangkat tangan dan menyentuh mata Sasuke. Tutuplah matamu sejenak. Aku akan mentransfer sesuatu padamu. Sasuke menurut. Dalam hitungan detik, telapak tangan Indra menempel di mata Sasuke. Setelah itu, Indra berkata, sekarang, bukalah matamu dan lihat. Saat membuka mata, Sasuke terkejut. Ia melihat bahwa kini ia memiliki dua rinnegan biru dengan pola tomoe yang jelas. Dua rinnegan bertomoe ini luar biasa, ucapnya terkejut. Indra tersenyum dan berkata, itu adalah hasil dari seluruh kekuatan elemen yin dan yang kumiliki. Sekarang kau memiliki kekuatan regenerasi dan juga penglihatan yang lebih dalam. Tapi ingat, setelah ini aku tak akan bisa membantumu lagi. Jika suatu hari kau terluka seperti ini lagi, maka kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Sasuke masih terlihat ragu dan bertanya, kalau begitu, apakah semua ini tidak sia-sia? Bukankah kekuatanmu juga tidak cukup untuk mengalahkan musuh? Indra menjelaskan, kau belum paham. Kekuatan Rikudo memang luar biasa, tapi hanya jika kapasitas penggunanya mencukupi. Kekuatanku memang sedikit, tapi saat digabungkan dengan kekuatanmu, maka kapasitasmu akan bertambah. Semakin besar persentase kekuatan Rikudo di dalam tubuh seseorang, maka semakin dekat ia dengan bentuk sempurna dari kekuatan itu. Maka, kekuatan yang kuberikan padamu bukan sia-sia. Sasuke mengangguk perlahan. Aku mengerti. Tapi aku tetap khawatir jika suatu saat aku terluka lagi seperti ini, siapa yang bisa membantuku? Indra menjawab, masih ada satu orang yang bisa membantu kalian. Namanya Kashin Koji.
Ia memiliki kemampuan melihat masa depan, dan itu sangat berbahaya. Karena itu, ia akan menjadi incaran. Lindungilah dia, karena semua informasi masa depan ada padanya. Jika kalian bisa menjaga Kashin Koji tetap hidup, maka kalian juga bisa mengetahui ancaman-ancaman yang akan datang. Sasuke hanya terdiam. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan. Namun, Asura dan Indra yang mulai berubah menjadi partikel cahaya dan asap, perlahan terbang ke atas langit alam bawah sadar. Sebelum benar-benar hilang, mereka berkata bersamaan, "Jagalah dirimu baik-baik, wahai reinkarnasi kami. Jangan terlalu cepat menyusul kami. Lindungi planet ini, dan bimbinglah anak spesial bernama Uzumaki Boruto, sang pemilik Jougan." Dan akhirnya, mereka berdua pun menghilang untuk selamanya. Adegan berpindah ke Boruto yang tengah berlutut sambil menangis di depan tubuh Naruto dan Sasuke yang terluka parah. Kedua tangan Boruto gemetar hebat, seolah sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua orang yang sangat penting dalam hidupnya tergeletak tak berdaya. Kesedihan di dalam dirinya tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba, Boruto menjerit sekuat tenaga. Suara teriakannya menggema, dan seketika itu juga mata Jougannya menyala terang, memancarkan cahaya ke langit. Langit di atas bumi berubah menjadi gelap. Petir dan badai muncul tak lama setelah itu. Aura cakra milik Boruto mulai keluar dan menyelimuti tubuhnya, membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Bahkan ayah Momoshiki yang sedang mengamati dari jauh terlihat terdiam, terpaku pada kondisi Boruto yang berubah begitu drastis. Sarada yang berada di dekatnya berusaha mendekat sambil berteriak, "Boruto! Sadarlah! Ini aku, Sarada." Namun Boruto tidak merespon sedikit pun. Dia terlihat seperti orang yang kerasukan dan tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Shikamaru yang juga ada di sana langsung berlari ke arah Boruto dengan ekspresi cemas. "Itu pasti ulah Momoshiki lagi," katanya sambil bersiap menyerang. Namun Kashin Koji segera menghentikannya dan berkata, "Tenang, Shikamaru. Itu bukan Momoshiki. Ini bukan pengaruh luar. Yang terjadi pada Boruto adalah proses kebangkitan dari Jougan tahap 3. Mungkin ini dipicu oleh rasa sedih dan marahnya melihat Naruto dan Sasuke dalam kondisi seperti itu. Bahkan Asura dan Indra pun telah dikalahkan. Semua itu mungkin membuat emosi Boruto meledak, hingga membangkitkan kekuatan yang selama ini tertahan. Boruto yang kehilangan kendali mulai melayang ke langit. Ia mengibaskan tangannya ke bawah, dan dalam sekejap, gunung-gunung dan bukit di sekelilingnya hancur menjadi dataran rendah. Suara teriakannya menggetarkan bumi. Lautan pun ikut bergolak dan meluap, menyebabkan air menerobos ke desa-desa. Kashin Koji yang melihat semua itu bergumam dalam hati, padahal ini baru tahap ketiga dari Jougan. Kekuatannya sudah di luar nalar. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa kekuatan tahap kelima seperti yang pernah dijelaskan oleh rival ayah Momoshiki. Boruto semakin tidak terkendali. Dia mulai menghancurkan area sekitar, bahkan desa Konoha ikut porak-poranda. Sarada yang menyaksikan semua itu merasa sangat cemas. Dalam hatinya, ia mengingat wajah ayahnya, Naruto, dan juga Boruto. Air matanya mulai menetes. "Boruto, hentikan ini. Tolong, sadarlah," teriaknya dengan suara bergetar. Perasaan cintanya dan kekhawatiran yang dalam memicu sesuatu dalam dirinya. Mangekyo Sharingan miliknya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan cepat, ia memanggil Susanoo raksasa yang jauh lebih tinggi dari milik Kakashi di masa lalu. Dengan lengan besar Susanoo-nya, Sarada meraih Boruto dan mencoba menghentikannya. "Boruto, ini aku, Sarada. Apa yang terjadi padamu? Hentikan ini," ucapnya sambil berusaha menahan tubuh Boruto. Sarada lalu mengeluarkan sebuah alat kecil dan menusukkannya ke titik aliran cakra Boruto, tepat di titik Tenketsu. Alat itu berfungsi untuk menekan aliran cakra yang terlalu besar. Setelah beberapa saat, Boruto mulai tenang dan matanya kembali normal. Ia tampak kebingungan dan berkata pelan, "Sarada? Apa yang terjadi denganku?" Sarada menonaktifkan Susanoo-nya dan perlahan membawa Boruto mendekati tubuh Naruto dan Sasuke yang masih belum bergerak. Kashin Koji mendekat dan bertanya, "Boruto, apa yang kamu rasakan tadi?" Boruto menjawab, "Aku tidak tahu pasti. Yang kuingat hanya Jouganku tiba-tiba menyala dan ada cakra besar yang muncul begitu saja. Setelah itu, semuanya kabur." Kashin Koji lalu berkata, "Coba aktifkan kembali Jougan MU." Boruto menurut, dan perlahan matanya kembali memancarkan cahaya. Benar saja,
Jogan milik Boruto telah berevolusi ke tahap ketiga. Shikamaru yang melihat hal itu berkata, jadi ini, tahap selanjutnya dari Jogan? Seperti ini prosesnya? Kashin Koji menjawab, kupikir ini bukan sekadar tahapan biasa. Tubuh Boruto baru pertama kali menerima aliran kekuatan sebesar ini, wajar jika dia sempat kehilangan kendali. Ini mirip seperti yang terjadi pada Obito ketika pertama kali menyerap kekuatan Jubi. Dia juga kehilangan kesadaran karena tubuhnya belum siap. Shikamaru mengangguk dan berkata, benar juga. Kalau begitu, Boruto memang perlu lebih banyak berlatih untuk mengendalikan cakra Jogannya. Kashin Koji menambahkan, apalagi kita belum tahu seberapa kuat tahap kelima nanti. Kalau tahap 3 saja sudah seperti ini. Tiba-tiba, tubuh Naruto dan Sasuke mulai memancarkan cahaya. Luka mereka perlahan sembuh, dan di tangan mereka muncul simbol bulan dan matahari. Mereka akhirnya sadar. Kini tubuh mereka tampak dipenuhi oleh kekuatan baru dari Rikudo Sennin. Boruto segera berlari ke arah mereka. Ayah! Guru Sasuke! Bagaimana bisa kalian hidup kembali? Tanyanya tak percaya. Naruto berdiri perlahan dan menjawab, sepertinya aku mendapat keberuntungan kali ini, Boruto. Tapi aku tidak yakin keberuntungan ini akan datang 2 kali. Sasuke menatap tangannya dan mengangguk, tubuhku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Boruto menunduk dan berkata pelan, Paman Indra dan Asura, aku tidak menyangka mereka akan mati secepat ini. Naruto menatap Boruto sambil berjalan mendekatinya. Boruto, ceritakan apa yang terjadi. Aku ingin tahu. Boruto menjawab sambil menatap ayahnya, aku tidak tahu pasti. Aku hanya menangis karena kalian berdua tidak sadar-sadar. Lalu, semuanya terjadi begitu saja. Sasuke yang mendengarnya tampak terkejut. Itu bukan hal biasa. Kau mengalami sesuatu yang tidak semua orang bisa alami. Ia lalu menoleh ke Sarada dan berkata, Sarada, Dojutsu MU juga terlihat berbeda. Apa yang terjadi padamu? Sarada menjawab, aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku sangat takut kalian mati. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Lalu tiba-tiba dojutsuku berubah sendiri. Naruto pun merespons, kalau itu terjadi pada Sarada, aku bisa mengerti. Dia adalah keturunan Uchiha, dan perubahan dojutsu memang biasa terjadi saat mereka mengalami kesedihan. Tapi Boruto, kenapa dia juga mengalami hal serupa? Kashin Koji yang mendengar itu langsung menimpali, mungkin ada keterkaitan antara dojutsu Sarada dan Jogan milik Boruto. Mereka bangkit bersamaan, mungkin karena keterikatan perasaan. Aku merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di antara mereka. Shikamaru menambahkan, fenomena ini sangat langka. 2 orang sekaligus mengalami evolusi kekuatan besar dalam waktu yang bersamaan. Ini bukan hal biasa. Naruto mengangguk pelan setelah mendengar ucapan tersebut, lalu berkata, kau benar, mungkin inilah yang disebut sebagai ikatan yang sebenarnya. Mereka sempat terdiam sejenak, menikmati momen itu, namun dari kejauhan ayah Momoshiki memperhatikan Boruto dan yang lainnya dengan tatapan serius. Dalam hatinya, ia berpikir, anak itu berhasil membangkitkan Jogan tahap lanjut, bahkan Hokage dan Uchiha itu pun kini memiliki kekuatan Rikudo dalam skala yang lebih besar. Aku harus benar-benar berhati-hati. Kekuatan mereka sekarang sangat berbeda. Tanpa banyak bicara, ayah Momoshiki menyerap salah satu Otsutsuki yang memiliki kasta jauh lebih tinggi dari Ishiki. Ia kembali memakannya untuk menambah kekuatannya. Setelah itu, ia berkata dengan suara rendah, maaf, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Mereka terlalu merepotkan jika dibiarkan. Seketika, ayah Momoshiki menghembuskan jurus Ton, Toppa. Angin besar keluar dari mulutnya, mendorong seluruh aliansi Boruto mundur. Namun Boruto dengan Jogan tahap lanjut langsung melesat ke depan, menembus angin besar tanpa sedikit pun terdorong. Kekuatan barunya memungkinkan dia untuk mengubah elemen lawan dalam sekejap. Angin dari ayah Momoshiki seketika berubah menjadi lava panas, yang langsung melukai mulutnya. Tak tinggal diam, ayah Momoshiki segera menciptakan serangan Suiton dan mengarahkannya ke Boruto. Namun, sekali lagi, Boruto mampu mengubah elemen itu menjadi es. Serangan itu pun gagal mengenainya. Ayah Momoshiki bergumam dengan kesal, dia bisa mengubah elemenku dalam sekejap, kekuatan Jogan tahap 3-nya sangat menyebalkan. Ia lalu melompat dan menghantam pertahanan Boruto hanya dengan satu kaki. Namun Boruto terlihat tetap tenang, bahkan sempat mengedipkan matanya. Dalam sekejap,
Ayah Momoshiki terpental dan terjerembab ke dalam lava panas yang telah diciptakan Boruto sebelumnya. Dengan cepat Ayah Momoshiki mengibaskan tangannya, berusaha menyingkirkan lava yang melengket di tubuhnya. Lava itu memercik ke sekitar dan hampir mengenai seluruh aliansi. Naruto, yang menggunakan kekuatan Rikudo, langsung menciptakan Gudama di langit untuk menahan hujan lava. Ayah Momoshiki kemudian menggunakan Rinnegan-nya untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Batu, batang pohon, dan lainnya terangkat ke udara seperti dikendalikan oleh kekuatan Esper. Melihat itu, Boruto menatap ke langit dengan santai, meski ratusan benda besar mengancam akan menghujani pasukan aliansi yang belum terlindungi. Boruto mengaktifkan Jogan-nya dan menghancurkan seluruh benda itu dalam sekejap, tanpa menyisakan satupun. Melihat hal ini, Ayah Momoshiki kembali berpikir dalam hati, dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan tatapan mata. Haruskah aku mulai menggunakan jutsu? Ia pun maju menyerang dengan serangan tangan dan kaki secara bertubi-tubi. Namun Boruto mampu menghindari semua itu dengan gerakan yang sangat cepat. Jogan tahap 3 bukan hanya menambah kekuatan, tetapi juga kecepatan refleks, insting, dan efek dari setiap serangan Boruto kini jauh lebih kuat. Ayah Momoshiki mengepalkan tinjunya yang diselimuti cakra Shinjutsu dan melemparkannya ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Boruto merespons dengan mengepalkan tangan yang dilapisi Shiden dan cakra Jogan. Tangan mereka berdua saling bertabrakan, menghasilkan benturan luar biasa. Baju Boruto dan jubah Ayah Momoshiki terlihat robek akibat dampak kekuatan itu. Boruto terus mendorong, begitu pula Ayah Momoshiki yang berusaha menahan. Ketegangan makin memuncak. Namun di saat itu, Naruto dan Sasuke mengambil kesempatan menyerang dari belakang. Ayah Momoshiki merasa kesal, mereka menyerang dari belakang, sungguh licik. Kedua tangan Ayah Momoshiki ditebas oleh Naruto dan Sasuke hingga hancur. Naruto berseru, "Boruto!" Sekarang, Boruto pun segera menghantamkan kepalan tangannya ke wajah Ayah Momoshiki hingga tubuhnya terpental dan terkapar di tanah, dengan tangan hancur. Sarada yang menyaksikan semua itu berkata, "Luar biasa. Aku tak menyangka kalian bisa memojokkannya sejauh ini." Sementara itu, di dimensi Jigen, Amado masih mengamati situasi. Ia mengaktifkan dojutsunya dan bergumam, Ayah Momoshiki benar-benar terdesak. Boruto tidak bisa dianggap remeh. Jogan tahap lanjut sudah bangkit. Kau harus waspada, Kawaki. Ini mulai menyebalkan. Saat ia berbicara, Amado membuka portal dimensi dan berkata, kematian Ayah Momoshiki mungkin bisa terjadi karena Boruto. Tapi aku harus menahan diri dulu. Rekan baru organisasi kita sudah punya satu target. Tunggu sebentar, aku akan lakukan sesuatu. Delta menegurnya, "Hei, kau mau kemana?" Tak lama kemudian, Amado muncul di hutan desa Konoha dengan mengenakan jubah hitam. Di sana, Sumire masih berdiri memandangi pertempuran antara Boruto dan Ayah Momoshiki. Dalam hatinya, Sumire berkata, "Sarada tidak mengerti perasaanku. Aku tidak menyangka dia juga menyukai Boruto." Bahkan Jogan dan Mangekyo Sharingan-nya berevolusi bersamaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, Amado muncul di belakangnya. "Hei, Sumire. Kau terlihat murung. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya. Sumire menjawab dengan tenang, "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini, Amado." Amado mengangguk dan berkata, "Seperti yang kukatakan beberapa hari lalu, aku hanya ingin tahu jawabanmu soal tawaran yang kuberikan." Sumire terdiam, tidak langsung menjawab. Amado pun melanjutkan, "Kau harus belajar untuk mengerti perasaanmu sendiri. Kadang kita lelah terus memahami orang lain, sementara mereka tidak pernah mencoba mengerti kita."